لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, apa kabar anak-anak ibu sekalian? Semoga kita dalam keadaan sehat walafiat. Bertemu lagi dengan saya Ibu Nur Sri Wulandari, guru pendidikan agama Islam di SMA Negeri 5 Bagan Sinembang. Materi video kita kali ini kita akan membahas tentang iman kepada qada dan qadar. Apa-apa saja yang akan kita bahas? Yuk lihat video selanjutnya. Sebelum kita membahas lebih jauh tentang iman kepada qada dan qadar, terlebih dahulu kita akan membahas tentang pengertian iman kepada qada dan qadar. Pengertian iman kepada qada dan qadar berarti percaya dan yakin sepenuh hati bahwa Allah Subhanahu wa taala mempunyai kehendak, ketetapan, keputusan atas semua makhluknya, termasuk segala sesuatu yang meliputi semua kejadian yang menimpa makhluk. Kejadian itu bisa berupa hal baik atau buruk, hidup atau mati, kemunculan atau kemusnahan. Semua menjadi bukti dari kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Segala sesuatu telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalil yang menjelaskan tentang iman kepada qada dan qadar yaitu Quran Surah Al-Ahzab ayat 38 yang berbunyi A'udzubillahi minasyaitonirrajim Bismillahirrahmanirrahim wa kana amrullahi qadaran maqdura, yang artinya dan adalah ketetapan Allah itu suatu ketetapan yang pasti berlaku. Quran Surah Al-Ahzab ayat 38. Kemudian kita akan membahas tentang pengertian qada terlebih dahulu. Qada yang pertama yaitu hukum atau keputusan sesuai dengan Quran Surah An-Nisa ayat 65. Kemudian yang kedua, pengertian qada yaitu mewujudkan atau menjadikan sesuai dengan Quran Surah Al-Fussilat ayat 12. Kemudian yang ketiga, kehendak sesuai dengan Quran Surah Al-Imran ayat 47. Kemudian yang keempat, perintah sesuai dengan Quran Surah Al-Isra ayat 23. Sedangkan pengertian qadar sendiri yaitu yang pertama mengatur atau menentukan sesuatu menurut batas-batasnya sesuai dengan Quran Surah Fussilat ayat 10. Yang kedua, ukuran sesuai dengan Quran Surah Ar-Ra'd ayat 17. Kemudian yang ketiga, kekuasaan atau kemampuan sesuai dengan Quran Surah Al-Baqarah ayat 236. Yang keempat, ketentuan atau kepastian sesuai dengan Quran Surah Al-Mursalat ayat 23. Yang kelima, perwujudan kehendak Allah Subhanahu wa taala terhadap semua makhluknya dalam bentuk-bentuk batasan tertentu sesuai dengan Quran Surah Al-Qamar ayat 49. Kemudian, ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar dari Allah. Seorang muslim yang yakin kepada ketentuan Allah pasti akan mempunyai tingkat ketaatan yang tinggi. Ciri-ciri orang yang beriman kepada qada dan qadar, yang pertama, selalu sadar dan menerima kenyataan. Yang kedua, senantiasa bersabar. Yang ketiga, rajin dalam berusaha dan tidak mudah menyerah. Yang keempat, bersikap optimis bukan pesimis. Yang kelima, senantiasa bersikap tawakal. Yang keenam, mentaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi segala larangannya. Yang ketujuh, bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir, mengisi kehidupan dengan hal-hal positif untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat kelak. Macam-macam takdir Allah terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq, yang kedua takdir mubrom. Apa pengertian dari takdir mu'alaq dan takdir mubrom? Yuk kita bahas. Yang pertama yaitu takdir mu'alaq. Takdir mu'alaq yaitu takdir yang masih digantungkan pada usaha dan ikhtiar manusia. Misalnya, seseorang ingin kaya, pintar,
dan lain-lain. Berarti orang ini harus melalui proses usaha untuk mencapai tujuan yang diinginkannya. Kemudian yang kedua, yaitu takdir mubrom. Takdir mubrom yaitu takdir yang sudah tidak bisa dirubah oleh manusia walaupun ada ikhtiar dan tawakal. Misalnya yaitu kematian manusia itu sendiri. Ada tidak sih hikmah dari beriman kepada qada dan qadar? Pasti ada. Apa hikmah dari beriman kepada qada dan qadar? Yang pertama, melatih diri untuk lebih bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, melatih seseorang menjadi orang yang lebih giat berusaha dan tidak cepat putus asa. Kemudian yang keempat, menghindarkan diri dari sifat sombong. Yang kelima, menenangkan jiwa. Yang keenam, membiasakan diri untuk bersabar dan bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini materi tentang beriman kepada qada dan qadar, tetap menjaga kesehatan dan jangan lupa banyak-banyak berdoa. Semoga kita tetap masih dalam keadaan sehat walafiat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لا ما عاد يرعبني ظلم يهددني